Herunisa dengan NIM J1B023100102 dari kelas CP3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume video dari teman-teman kelas. Yang pertama dengan nama Stefanus Gerarmus Rengga dengan judul Pengaruh Perubahan Iklim pada Musim Tanam dan Produktivitas Jagung di Kabupaten Malang. Pengaruhnya, di Malang Utara suhu naik sebesar 0,2 derajat Celcius dan di Malang Selatan suhu naik sebesar 0,2 derajat Celcius, yang dimana kenaikan suhu ini akan berpengaruh pada jagung karena menghambat pertumbuhan fotosintesis hingga menyebabkan gagal panen. Yang kedua, Fatma dengan judul Pengaruh Kelembapan Udara pada Pertumbuhan Tanam Tomat. Pengaruhnya, kelembapan udara yang tinggi dapat menyebabkan tanaman tidak dapat menyerap air dan nutrisi pada tanah yang dapat menyebabkan terhambat pertumbuhannya. Sebaliknya, kelembapan udara yang terlalu rendah dapat menyebabkan stres pada tanaman tersebut. Yang ketiga dengan nama atas nama Baiani Indria Fayomi dengan judul Perlakuan Suhu Simpan Terhadap Pohon Pisang. Pengaruhnya berpengaruh terhadap warna kulit, kekerasan total padatan terlarut atau TPT, dan kadar pati menggunakan 3 suhu yaitu 15 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, dan 25 derajat Celcius. Semakin tinggi suhu penyimpanan, maka lebih cepat berwarna kuning, kekerasannya lunak, total padatan terlalu tinggi, dan kadar patinya rendah. Yang seterusnya itu atas nama Mila Fitria Adristi dengan judul Pengaruh Pasca Panen dan Suhu Simpan Kualitas Buah Mangga. Pengaruhnya, karena hanya membahas unsur iklim berarti kita membahas suhu. Penyimpanan pada suhu rendah sekitar 10 derajat Celcius dapat memperlambat penurunan mutu dan memperpanjang daya simpan buah mangga secara signifikan. Selanjutnya, Melia Cassandra Ramadhani dengan judul Efek Kombinasi Suhu dan Waktu Ekstraksi pada Senyawa Kulit Lidah Buaya. Pengaruhnya, suhu berpengaruh pada aktivitas antioksidan, total fenol, kadar vitamin C, tokoferol, kadar aloin yang dimana mereka akan meningkat saat suhunya naik atau tinggi. Selanjutnya atas nama Muhammad Putra Rizky dengan judul Pengaruh Tingginya Curah Hujan Terhadap Pertumbuhan Tanaman Jagung. Pengaruhnya, curah hujan yang tinggi mempengaruhi atau berdampak pada tanaman jagung adalah pertumbuhan tanaman melambat, akar mengalami pembusukan, tanah menjadi jenuh dan berisiko meningkatkan penyakit. Selanjutnya Maya Martaniati dengan judul Pengaruh Suhu dan Sistem Penyimpanan Terhadap Fisik Tomat. Pengaruhnya menggunakan 2 suhu penyimpanan yaitu 15 derajat Celcius dan 29 derajat Celcius, yang dimana mendapatkan hasil bahwa penyimpanan dengan suhu 15 derajat Celcius lebih baik karena mampu menjaga tomat lebih lama. Selanjutnya dengan nama saya sendiri Lala Herunisa dengan judul Pengaruh Waktu dan Suhu Penyimpanan Terhadap Kadar Asam Askorbat Buah Pepaya, di mana berpengaruh penyimpanan pada suhu rendah penting bagi buah yang mudah rusak karena dapat memperlambat aktivitas respirasi, proses metabolisme, dan menekan aktivitas mikroba. Tetapi perlu diperhatikan waktunya karena penyimpanan buah pepaya yang lama dengan suhu rendah dapat menyebabkan penurunan asam askorbatnya. Selanjutnya atas nama Malik Fajar dengan judul Pengaruh Curah Hujan pada Pertumbuhan Jambu. Pengaruhnya, curah hujan yang cukup dapat mendukung proses fotosintesis, penyerapan nutrisi, menjaga tekanan turgon sel, serta mendorong pertumbuhan vegetatif dan generatif. Sedangkan curah hujan yang berlebihan dapat menghambat respirasi akar, memicu stres tanaman, dan meningkatkan risiko serangan penyakit. Seterusnya atas nama Nayanim dengan judul Kajian Perubahan Curah Hujan Terhadap Produktivitas Tanaman Jagung pada Lahan Kering.
Pengaruhnya, curah hujan yang tidak menentu berdampak secara akurat terhadap pertumbuhan dan hasil panen. Selanjutnya itu nilai Juwita dengan judul Pengaruh Radiasi Matahari Terhadap Kualitas dan Pertumbuhan Selada Romaine. Pengaruhnya menggunakan dan perlakuan yaitu menggunakan naungan dan terkena sinar matahari secara langsung. Selada yang terkena sinar matahari langsung lebih baik daripada yang menggunakan naungan dari segi jumlah daun, kekokohan batang, bobot, dan luas akar. Kualitas juga dimenangkan oleh selada yang terkena sinar matahari langsung. Selanjutnya atas nama Zaskia dengan judul Peran Suhu pada Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman Stroberi. Pengaruhnya menggunakan dua perbandingan yaitu pertumbuhan pada suhu rendah dan pada suhu tinggi yang mempengaruhi perkecambahan daun, batang, pembungaan buah, dan hama penyakit. Perkecambahan pada suhu rendah lambat, sedangkan pada suhu tinggi cepat. Daun pada suhu rendah lebih bagus dibandingkan pada suhu tinggi. Batang lebih kokoh pada suhu rendah, tapi lebih panjang pada suhu tinggi. Pembungaan lebih berhasil pada suhu rendah dibandingkan pada suhu tinggi. Buah pada suhu rendah lebih unggul dari rasa maupun kuantitas, dan hama penyakit lebih rentan pada suhu tinggi. Selanjutnya atas nama Makbulah Turahmania dengan judul Analisis Dampak Perubahan Iklim Terhadap Produksi Kedelai dan Pilihan Adaptasi Strategisnya pada Lahan Tada Hujan di Kabupaten Garut. Pengaruhnya berpengaruh pada penurunan produktivitas kedelai yang dimana pada tahun 1991 sampai tahun 2000 dan tahun 2001 sampai 2011 telah mengalami penurunan sebesar min 2,94% dan min 5,27%. Selanjutnya atas nama Azizah Winda Yuliani dengan judul Pengaruh Intensitas Cahaya Matahari Terhadap Pertumbuhan dan Kualitas Selada Merah. Pengaruhnya menggunakan dua perilaku yaitu ternaungi dan terkena matahari langsung. Berpengaruh pada jumlah daun lebih banyak tanpa naungan dengan 13,97 helai, sedangkan yang menggunakan naungan 10,5 bobot 10,5 helai, dan bobot lebih berat yang terkena matahari secara langsung dengan bobot 47,61 gram, sedangkan yang ternaungi 35,25 gram. Daun lebih merah yang terkena sinar matahari langsung. Selanjutnya itu Nurul Ainun dengan judul Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Produksi Padi di Lahan Tanah Hujan. Pengaruhnya curah hujan yang baik akan meningkatkan produksi padi. Perubahan iklim sangat mempengaruhi berat padi yang dimana pada lahan dengan curah hujan tinggi lebih berat dibandingkan dengan lahan kering. Selanjutnya Pak Hari Wirya Pratama dengan judul Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Perilaku Petani Tembakau di Kabupaten Jember. Pengaruhnya iklim sangat berpengaruh tanaman tembakau terutama pada unsur radiasi matahari dan kelembapan udara. Jika radiasi matahari dan kelembapan udara tidak sesuai, maka kemungkinan gagal panen. Selanjutnya lalu Ahmad Sangki Hamdani, judulnya Dampak Perubahan Iklim Terhadap Produktivitas Kopi Robusta. Pengaruhnya suhu yang meningkat menurunkan produktivitas kopi Robusta. Curah hujan yang tidak menentu mempengaruhi masa berbunga dan panen, serta munculnya hama lebih sering karena perubahan iklim. Selanjutnya Mutia Nur Azizah dengan judul Pengaruh Temperatur Terhadap. Selanjutnya atas nama Mutia Nur Azizah dengan judul Pengaruh Temperatur Terhadap Kecepatan Pertumbuhan Kacang Tolo. Dengan pengaruh menggunakan 3 perlakuan yaitu suhu ruangan, suhu oven, dan suhu refrigerator, yang dimana suhu ruangan menunjukkan suhu yang paling cocok karena pada perlakuan ini pertumbuhan hipokotil lebih tinggi dibandingkan perlakuan yang lain. Suhu juga mempengaruhi fotosintesis, respirasi, morfologi, aktivitas enzim, dan penyerapan unsur hara. Selanjutnya Rizka Nirmala Putri dengan judul Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Produksi Padi.
Pengaruhnya, suhu yang meningkat 1-2 derajat Celcius dapat menurunkan hasil padi sebesar 10-15 derajat. 10-15%. Dan perubahan pola hujan mengganggu fase berbunga dan pemasakan. Peningkatan suhu dapat mempercepat pertumbuhan tetapi kualitas menurun. Selanjutnya, Aditya Arya Saputra dengan judul Laju Pertumbuhan Fase Fenologis dan Produksi Tanaman Stroberi di Dataran Rendah dengan Perlakuan Pupuk NPK. Pengaruhnya, pertumbuhan tanaman stroberi lebih bagus atau lebih baik pada dataran tinggi dibandingkan dengan dataran rendah karena suhu dan kelembapan pada dataran tinggi cocok dengan tanaman stroberi. Selanjutnya, Ridho Ikhlasul Mulki dengan judul Pengaruh Tingginya Suhu Terhadap Pertumbuhan Tanaman Bayam. Pengaruh dari tingginya suhu pada pertumbuhan tanaman bayam adalah penurunan laju pertumbuhan, stres fisiologis, kualitas daun menurun. Selanjutnya, Panji Arya Wijaya dengan judul Pengaruh Suhu dan Intensitas Cahaya Terhadap Pertumbuhan Jamur Tiram di Tangerang. Pengaruhnya menggunakan 3 perlakuan, yaitu tanpa lampu, lampu 5 watt, lampu 15 watt. Dari ketiga perlakuan tersebut, dengan lampu 5 watt adalah perlakuan yang tepat karena dapat menghasilkan jamur terbaik dengan berat 0,342 gram. Selanjutnya, Muhammad Erdiansah dengan judul Curah Hujan X Ubi Jalar. Pengaruhnya, curah hujan dibutuhkan dalam keadaan cukup. Jika lebih dapat menyebabkan kehilangan unsur hara, erosi, sehingga dapat menyebabkan kualitas ubi menurun atau bisa saja gagal panen. Selanjutnya, Ade Pipit Nurmira Putri dengan judul Pengaruh Suhu Terhadap Pertumbuhan dan Kualitas Tanaman Stroberi. Pengaruhnya, suhu mempengaruhi tinggi tanaman dan luas daun stroberi. Tanaman yang ditanam di bawah naungan memiliki pertumbuhan yang lebih pendek karena suhu mikro yang lebih tinggi. Suhu rendah membantu pertumbuhan dan pembungaan matahari. Sebaliknya, suhu yang tinggi di dataran rendah menghambat perkembangan stroberi. Selanjutnya, atas nama Nurul Imaniar dengan judul Pengaruh Suhu Terhadap Pertumbuhan Tanaman Cabai. Pengaruhnya, suhu dapat berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan cabai, ukuran, kesehatan tanaman, perkembangan bunga dan buah, serta dapat menentukan hasil panen. Itu semua membutuhkan suhu yang ideal, tidak boleh ekstrim. Selanjutnya, Uswatun Hasanah dengan judul Pengaruh Kelembapan Terhadap Perkembangan Tanaman Cabai. Pengaruhnya, kelembapan yang tinggi dapat menyebabkan risiko jamur dan bakteri, penyakit bagi tanaman, bunga gugur sebelum menjadi buah, gangguan pertumbuhan akar, pengurangan efisiensi transpirasi, sedangkan untuk kelembapan rendah dapat menyebabkan stres bagi tanaman. Selanjutnya itu Auraya Clarissa Maharani dengan judul Analisis Peranan Suhu pada Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman Stroberi. Pengaruhnya, penanaman dilakukan pada dataran tinggi dan rendah. Stroberi yang ditanam pada dataran rendah tumbuh lebih baik karena suhu dan kelembapannya sesuai dengan tanaman stroberi. Sedangkan untuk stroberi yang ditanam pada dataran rendah memiliki hambatan karena suhu yang panas. Selanjutnya, Muhammad Prayogi Giananta dengan judul Sosialisasi Pendampingan Identifikasi Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Jambu Mete di Desa Sambiklen, Lombok Utara. Pengaruhnya, sosialisasi tentang perubahan iklim ini meningkatkan hasil panen jambu mete, mempengaruhi kesuburan tanah, meningkatkan keuntungan ekonomi, dan meningkatkan pemahaman petani. Ini memperlihatkan pengaruh iklim untuk pertanian yang sangat penting. Selanjutnya, Muhammad Kevin Noviansa dengan judul Analisis Perbandingan Suhu Sistem Terkontrol dan Konversial pada Pertumbuhan Kangkung Hidroponik.
Pengaruhnya, greenhouse yang menggunakan sistem terkontrol pertumbuhan tanamannya lebih stabil dan dapat mengatur suhu agar sesuai tanaman. Sedangkan pada konvensional menyebabkan fluktuasi suhu dan menyebabkan panas berlebihan. Pada kesimpulannya bahwa tanaman kangkung hidroponik harus pada suhu yang stabil. Selanjutnya, Jeffrey Samuel Pangidai dengan judul Pengaruh Suhu Terhadap Produktivitas Tanaman Jeruk. Dengan pengaruhnya, curah hujan yang berlebih dan kurang sangat berdampak baik itu kualitas maupun kuantitas buah jeruk. Suhu sangat berpengaruh pada pembungaan jeruk. Selanjutnya yaitu Muhammad Rizal Tajani dengan judul Dampak Kelembapan Udara pada Pertumbuhan Tanaman Cengkeh. Pengaruhnya, kelembapan dapat membantu menghilangkan stres pada tanaman cengkeh dan meningkatkan daya tahan cengkeh terhadap penyakit. Selain itu, kelembapan dapat membantu proses pertumbuhan cengkeh dan dapat meningkatkan hasil panen. Selanjutnya Nadia dengan judul Pengaruh Iklim Terhadap Produksi Tembakau di Kabupaten Jember. Pengaruhnya, unsur-unsur iklim sangat mempengaruhi tanaman tembakau di Jember. Contohnya curah hujan. Curah hujan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan gagal panen. Selanjutnya itu lalu Suranggana Tilar Negara dengan judul Pengaruh Suhu Terhadap Parameter Fisik Pisang Kepok selama penyimpanan. Pengaruhnya, semakin tinggi suhu penyimpanan maka semakin besar nilai yang dihasilkan seperti susut bobot, kekerasan, dan total padatan terlarut. Selanjutnya Muhammad Ranggadisa dengan judul Pengaruh Unsur Iklim pada Tanaman Padi. Pengaruhnya, unsur iklim pada tanaman padi yaitu membantu proses pertumbuhan, proses fotosintesis, meningkatkan kualitas tanaman, menjaga tanaman dari penyakit, memberikan hasil panen yang berkualitas, dan sebagainya. Selanjutnya Wahyudin dengan judul Pengaruh Kelembapan Udara pada Pertumbuhan Tanaman Pisang. Pengaruhnya, kelembapan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman pisang, daun, buah, akar, pembungaan, serta tunas pisang dapat dipengaruhi oleh kelembapan udara. Yang terakhir yaitu Muhammad Doni Saputra dengan judul Dampak Perubahan Musim Terhadap Produksi Usaha Tani Kubis di Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Inerkam. Dengan pengaruhnya yang berpengaruh, perubahan musim menyebabkan penurunan produksi kubis dan membuat kubis tidak dapat ditanam karena hujan jarang turun. Sekian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.